Makanya kalau di Quran tuh ada kata-kata goib. Goib itu artinya dimensi. Beriman kepada yang goib artinya sadari bahwa kita ini punya dimensi selain fisik gitu. Contoh sederhana tentang penderitaan. Sakit fisik itu cuma 1-5%, Mas. 95%-nya sakit mental. Psikis. Mas Hendra pernah dengar gini nggak? Pikiran bisa membuat kita sakit. Betul ya? Iya. Berarti kalau pikiran bisa membuat kita sakit, berarti pikiran bisa membuat kita sehat. Iya dong. Sip ya? Betul. Makanya nanti kuncinya di pikiran nih. Gitu. Makanya pikiran itu sebetulnya tools. Nah sekarang, pikiran yang harusnya jadi tools, sekarang dia jadi master gitu. Dia menguasai kita. Bukan kita menggunakan pikiran, tapi kita digunakan oleh pikiran. Nah, fakta Mas Hendra. Satu hari, kita tuh punya 60.000 sampai 70.000 pikiran. Satu hari. Kebayang nggak? Oke. 1 jamnya berarti kurang lebih 5.000 pikiran. Disadari atau tidak, 1 jam dari 5.000 pikiran, 75%-nya negatif thinking. Sadari aja. Kebayang nggak? 75% dari 5.000 pikiran negatif thinking. Dan 90%-nya itu pengulangan. Maka kita ini perpaduan antara manas dan isa. Maka disebut manusia gitu. Perpaduan antara manas dan isa. Yes. Makanya disebut manusia. Sip. Maka ketika kita bisa mengolah manas, isanya hadir. Oke, sip. Itulah nanti isa turun gitu. Awakening. Maka isa ini nanti simbol dari kasih sayang, welas asih, kesadaran, simbol dari kesucian, itu ada di sini gitu. Dan itu terjadi dalam diri kita semua. Dan itu terjadi di dalam diri kita gitu. Makanya kenapa dalam setiap agama ada ritual gerakannya, Mas? Gitu ya, Kang ya. Iya dong. Oke. Sa'i ada lari, gerak, buat emosinya bagus. Sholat ada gerakannya, gitu. Semuanya ada gerakannya. Kenapa? Karena kalau tubuh tidak bergerak, emosinya nggak bagus. Kalau pikiran, perasaan, emosinya stabil, kita bisa loncat ke sini. Maka kita mampu mengobservasi pikiran kita. Kita mulai ngecek, aku lagi ngerasain apa nih sekarang? Aku lagi mikir apa nih sekarang? Sehingga kalau kita udah mulai ininya tenang, bisa hadir utuh di sini, Mas. Itu namanya fokus. Fokus dalam bahasa Islam itu disebut khusyuk gitu. Yang membuat manas ini bergejolak, itu indera. Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasaan, perabaan. Iya. Berarti, kalau jiwa saya atau manas saya nggak mau terlalu bergejolak, tutup nih semuanya. Gitu loh, Mas. Makanya sebenarnya kalau kita bicara dalam perspektif kan jari kita tuh 5 nih. Dan yang paling penting leher ke atas tuh kan lubangnya ada 7 tuh. Jadi si 5 ini gimana cara menutup yang 7? Supaya si pendengaran, penglihatan ini close, supaya nggak banyak, dalam tanda petik ya, terjebak dengan faktor eksternal gitu. Makanya cara paling mudah meditasi, tutup mata, biarkan pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Nggak usah dinilai, nggak usah dianalisa, dengerin aja. Dan ketika kita udah mulai masuk ke situ, kita akan masuk ke nafas, dan seterusnya lah ya, ini panjang ceritanya. Tapi poinnya, apa itu meditasi? Menjarak antara aku dan pikiranku. Sehingga aku bisa mengobservasi gitu. Oke. Gitu, Mas. Clear ya, teman-teman, soal meditasi ya. Oke, nah, terkait dengan itu tadi, Kang. Sudah bergerak, ya, semua sholat wajib dikerjakan, bahkan yang sunnah-sunnah, qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha dikerjakan. Tapi pemarah juga, masih emosian juga, Kang. Gimana? Gak sedikit loh teman-teman yang seperti itu, Kang. Iya. Nah, kenapa kok bisa Berarti itu bukan sholat, senam namanya. Oh. Tapi kan senam sendiri tadi kan juga berimplikasi positif terhadap mentalnya. Sip. Jadi gini, Mas, kalau orang cuma senam, berarti emosinya aja yang oke. Betul nggak? Tapi dia belum loncat ke sini. Apalagi ketika dia melakukannya didorong oleh motif ketakutan. Fearness ya. Fearness. Okay. Takut dosa, takut neraka gitu. Makanya kalau kita masuk wilayah kepada kesadaran, kata-kata wajib itu udah bukan harus, tapi perlu. Bahwa saya perlu sholat, bukan saya harus sholat. Karena need ya, Kang, ya? Need. Berarti kalau saya udah perlu, saya nggak terpaksa ngerjainnya, Mas. Iya. Dan kalau udah nggak terpaksa, nggak akan nyari pahala, nggak akan nyari surga. Bukan itu poinnya gitu. Meskipun ya, Mas, sorry ya, seenggak ngerti-ngertinya orang sholat, nggak apa-apa juga sih. Seenggaknya lagi sholat nggak ngomongin orang aja. Udah, itu udah bagus gitu. Kan nggak mungkin Allahu Akbar. Tahu nggak? Kan nggak mungkin ya. Seenggaknya waktu sholat dia nggak ngeposting hal buruk. Itu juga udah bagus. Oke. Tapi
Kalau dia melakukan gitu hanya sebagai rutinitas, dia hanya mengulang-ulang rutinitas, tapi tidak merubah bagaimana dia bisa menjarak antara pikirannya dengan kesadarannya. Makanya, orang yang sadar, lawan katanya mabuk. Betul nggak? Makanya janganlah sholat dalam keadaan mabuk gitu loh, Mas. Contoh nih, begitu openingnya aja, nggak usah jauh-jauh, Mas. Sebelum sholat itu ada persiapan. Ingat tadi ya, yang membuat jiwa kita bergejolak itu panca indera. Berarti panca inderanya harus dicek dulu nggak? Iya, iya. Makanya dicek waktu wudhu. Kamu dengar apa sih dari subuh ke zuhur? Kamu lihat apa? Kamu mikir apa? Kamu nanda tangan apa? Dan seterusnya gitu. Itu dicek tuh semuanya. Makanya 50% khusyunya sholat itu ada di wudhu. Kalau wudhunya nggak khusyuk, sholatnya susah untuk khusyuk gitu. Nah, maka ketika dia udah tahu bahwa panca indera ini nanti yang akan dalam tanda petik bahasanya ya, volumenya dikecilin, baru dia masuk ke khusyuk gitu. Makanya dia dimulai dengan iftitah dan seterusnya gitu intinya. Nah, sekarang pertanyaannya, gini Mas, saya ada 2 poin aja. Dalam mengerjakan rutinitas keagamaan ritual, pilihannya cuma ada 2. 1 pakai akal, 2 ngikutin dogma dan doktrin, selesai. Kalau pakai akal, outputnya sadar. Iya. Kalau dogma dan doktrin, kebiasaan. Oh iya. Gitu. Nah sekarang ditanya aja, saya ini sholat kebiasaan apa emang perlu gitu? Apa emang karena takut dosa gitu? Padahal poinnya bukan itu gitu. Sholat itu intinya kamu perlu jeda sesaat deh dari kesibukan keseharian. Masa sih dari pagi mikirin cuan mulu gitu misalnya? Coba hold dulu sejenak untuk mundur dari pikiran yang ruwet supaya kamu comeback fresh gitu. Gitu. Makanya diulang 5 kali, Mas. Iya. 5 kali ini tuh latihan sebenarnya. Nggak dapat di subuh, nanti di zuhur. Nggak dapat di zuhur, nanti di asar, dan seterusnya. 5 nggak dapat, ada sunah-sunahnya. Tapi intinya apa? Latihan. Untuk menjarak antara aku dan emosiku. Antara aku dan pikiranku. Aku dan perasaanku. Jadi, kalau kita udah mulai menjarak, kita mulai bisa, oke, saya bisa kontrol nih si Manas gitu. Gitu, Mas. Nah, jadi kunci utamanya, ngerti dulu sholat itu apa. Karena sholat itu artinya terhubung. Gitu. Kira-kira gitu.